Teknik pembuatan plant growth promoting Rhizobacterium. Ya, jadi di sini saya akan memperkenalkan tentang apa sih itu PGPR dan juga manfaatnya apa aja untuk pertumbuhan tanaman. Dan alat apa saja sih yang kita butuhkan untuk membuat PGPR? Nah, yang pertama, apa sih PGPR? PGPR merupakan singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Ya, jadi merupakan sejumlah bakteri penyedia hara yang tumbuh dan berkembangnya itu ada di sekitar perakaran tanaman atau di daerah rhizosfer. Nah, contohnya apa aja sih? Contohnya misalnya Bacillus subtilis atau Pseudomonas sp. Nah, manfaatnya apa aja? Manfaatnya ada 3. Yang pertama adalah biofertilizer, kemudian biostimulan, dan juga bioprotektan. Nah, biofertilizer sendiri berarti PGPR itu berperan dalam menyediakan hara, di mana bakteri-bakteri itu akan menambah N di udara dan juga akan melarutkan P yang ada di dalam tanah sehingga ketersediaan hara itu meningkat. Kemudian berikutnya adalah biostimulan. Nah, PGPR ini sendiri berperan dalam menstimulasi atau merangsang dari zat-zat tumbuh tanaman seperti misalnya sitokinin, kemudian gibberellin dan zat-zat tumbuh lainnya, sehingga apa? Sehingga pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman itu menjadi lebih cepat. Dan yang ketiga adalah sebagai bioprotektan atau sebagai perlindungan untuk tanaman. Jadi bakteri PGPR ini nantinya akan melindungi tanaman dari serangan OPT misalnya, atau hama, atau juga patogen-patogen tanaman. Berikutnya, ada 2 tahapan dalam pembuatan PGPR. Yang pertama ada tahap pembuatan biang PGPR. Dan yang kedua adalah tahap pembuatan larutan nutrisi untuk bakteri PGPR. Nah, saya akan menerangkan apa saja sih alat-alat yang kita butuhkan dan bahan apa aja yang kita butuhkan untuk membuat biang PGPR. Yang pertama adalah bahannya sendiri. Kita bisa gunakan akar bambu. Jadi di sini ada akar bambu. Selain akar bambu, kalian juga bisa menggunakan rumput atau jagung atau bahan-bahan yang sudah direkomendasikan untuk pembuatan PGPR. Yang berikutnya kalian butuh gilingan, sehingga gilingan ini kalau misalnya kalian tidak ada, kalian bisa gunakan tumbukan atau kalian bisa menggunakan yang ada di rumah seperti blender. Ini kalian bisa gunakan untuk menggiling bahan tadi. Selain itu kalian juga butuh air, botol air dan juga botolnya. Untuk ini nanti fungsinya merendam dari hasil gilingan bahan. Pembuatan biang PGPR. Baik, langkah selanjutnya yaitu dengan menumbuk 100 gram akar bambu. Jadi akar bambu yang sudah kita ambil, kita potong kecil-kecil, kemudian kita tumbuk. Tumbuk hingga halus. Setelah ditumbuk, akar tadi kita masukkan ke dalam 1 liter air. Sudah kita siapkan, jadi kita masukkan.
Setelah kita masukkan, ini kita tutup, kemudian kita inkubasikan selama 1 minggu. Pembuatan larutan nutrisi bakteri. Cara pembuatan larutan nutrisi bakteri serta alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatannya. Nutrisi bakteri yang pertama ada panci, dan kompor. Kemudian bahan yang diperlukan yaitu ada terasi, bekatul, dan gula pasir. Pembuatannya yaitu dengan mencampur bekatul sebanyak 2 kg, terasi 200 gram, dan gula pasir sebanyak 400 gram. Yaitu dengan cara memasukkan bekatul ke dalam panci yang telah diisi air sebanyak 10 liter. Kemudian memasukkan terasi sebanyak 200 gram dan gula pasir sebanyak 400 gram. Rebus bahan-bahan tersebut. Selama proses perebusan, bahan-bahan diaduk supaya tidak bergerak. Setelah semua bahan-bahan tercampur merata, matikan kompor dan tunggu hingga dingin. Pembuatan plant growth promoting rhizobacteria. Campurkan biang bakteri yang sudah diinkubasikan selama 1 minggu dengan larutan nutrisi yang sudah disaring dengan perbandingan 1:1. Setelah didiamkan selama 3 hari, kita lakukan pengadukan pada larutan minimal 2 hari sekali. Setelah 3 minggu, kita buka PUC yang kita buat kemarin. Kemudian kita adu-adu PUC-nya. Ya, setelah kita adu-adu PUC-nya dan menjadi tercampur dengan baik, setelah itu kita saring PUC ini ke dalam sprayer. Tujuan penyaringan ini supaya PUC ini menjadi bersih dan tidak ada kotoran agar tidak menyumbat pada lubang sprayer. Kita saring menggunakan kain putih untuk menyaring PUC ini. Pada tahap ini, larutan sudah siap digunakan dan bisa disiramkan ke tanaman.